Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siskia Wilda, nomor Stanbook A201001, semester 2 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum tata negara. Pertama, sistematika hukum tata negara adalah susunan yang teratur dari metode ilmiah yang termasuk dalam lapangan hukum tata negara. Secara mendalam, maka sistematikanya Van der Pot tersebut berdasarkan kepada alat pelengkap organ negara dengan prinsip-prinsip pembagiannya di pusat serta fungsi dari masing-masing organ tersebut. Dan definisi hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum, atasan dan bawahan menurut tingkatannya, dan menentukan organ-organ atau lembaga dan masyarakat hukum bersangkutan, dan menentukan susunan dan wewenang organ-organ atau lembaga yang dimaksud. Dan ada juga objek hukum tata negara. Yang pertama itu organisasi negara, yang kedua struktur, yang ketiga hubungan antar alat perlengkapan, yang keempat wilayah negara, yang kelima kedudukan serta hak-haknya, yang keenam hubungan antar warga negara dengan pemerintah dan atau sebaliknya. Ada dua sifat hukum tata negara. Yang pertama itu sifat statis atau dalam arti sempit, dan sifat dinamis dalam arti luas. Sejarah hukum tata negara terbagi atas dua. Perubahan sistem pemerintahan negara adalah sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi groundwidth disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang dasar yang pernah berlaku. Yang pertama, Undang-Undang 1945. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Undang-Undang Sementara 1950. Dan yang keempat, Undang-Undang 1945 yang berlaku lagi sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ada juga sejarah hukum tata negara di Indonesia. Yang pertama itu Dekret Presiden 5 Juli 1959. Seperti halnya Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Sementara 1950 ini juga bersifat sementara. Dan yang kedua reformasi dan perubahan Undang-Undang 1945. Salah satu berkah reformasi adalah perubahan Undang-Undang 1945 sejak keluarnya Dekret 5 Juli 1959 yang memerintahkan kembali Undang-Undang 1945 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto. Praktis, Undang-Undang 1945 belum pernah diubah untuk disempurnakan. Itulah hasil presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.